Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video tutorial kali ini, di sini saya akan menjelaskan sekaligus konfigurasi perintah dasar di Linux, ya. Perintah dasar Linux, manajemen proses, manajemen penjadwalan, manajemen file, manajemen user dan grup. Pada video ini saya melanjutkan dari video sebelumnya. Ya, setelah kita udah instalasi Debian server kita, selanjutnya kira-kira perintah-perintahnya apa aja sih yang ada di Debian server ini. Nah, oke. Untuk tampilan awal setelah kalian menginstal, terus kalian men-start atau menyalakan server kalian, tampilan awalnya adalah login, ya. Login seperti ini. Dengan di sini ada hostname-nya itu saya server, kemudian login titik dua, kemudian ada kursor yang kedip, ya. Nah, login ini adalah proses pemberitahuan kepada sistem komputer bahwa kita adalah pemakai yang berhak dan telah terdaftar. Pada saat kita instalasi kan kita membuat username, ya. Username, ya. Nah, nantinya kita loginnya itu menggunakan username yang udah kita buat. Kalau di saya tadi contohnya itu adalah MHLB. Nah, kemudian ada prom. Nah, prom merupakan tempat untuk memasukkan perintah dalam Linux ini, ya. Prom, ya, tempatnya berarti wadahnya. Nah, kemudian ada macam-macam prom menurut level pemakai dan jenis yang digunakan. Nah, yang pertama adalah sebagai pengguna biasa. Yang kedua adalah sebagai level super user lah, atau pengguna root. Nah, sekarang kita masuk dulu ke level pengguna biasa, yaitu kalau pengguna biasa adalah sebagai user biasa aja. Maka dari itu, di sini saya loginnya itu sebagai pengguna biasa. LB yaitu username yang udah saya buat pada proses instalasi. Nah, di sini saya udah masuk ke promnya si atau direktorinya user biasa, dengan selnya itu adalah simbolnya dolar, dan di situ ada mhlb add server. MHLB adalah usernya, add, kemudian server itu adalah hostname sistem operasi kita. Oke, selanjutnya ada super user, ya, atau yang disebut dengan user root. Nah, untuk user root itu, untuk selnya itu tandanya adalah hashtag atau pagar. Nah, sebelumnya kita coba dengan cara exit dulu, kita loginnya langsung sebagai user root. Nah, tentunya berbeda, ya, dengan user biasa. Di sini sintaknya itu adalah root add server, kemudian selnya itu adalah pagar atau hashtag, ya. Nah, maka kalau misalkan dia itu selnya pagar, maka berada di posisi root. Kalau misalkan dia selnya itu adalah uang atau dolar, maka dia berada di level pengguna biasa. Kemudian perintah dasar, ya. Perintah dasar tentunya ada komennya, perintahnya, terus optionnya apa, argumennya apa. Nah, itu disebut biasanya adalah sintak, ya, mungkin sintaknya. Komen itu berarti perintahnya, option itu nanti pilihannya, nanti argumen itu parameter yang diperlukan untuk diproses. Misalkan mau membuat file, nah itu nanti argumennya apa. Kemudian enter, yaitu ya eksekusinya. Kita eksekusinya menggunakan perintah enter. Kemudian ada logout. Logout itu yang tadi saya udah praktekkan mungkin, ya, pada saat saya login ulang ke menggunakan user root. Nah, itu saya menggunakan perintah exit, ya. Nah, logout juga bisa, ya. Di sini saya coba logout. Nah, sama, ya. Selanjutnya ada reboot. Nah, reboot ini adalah untuk merestart sistem, ibaratkan mematikan kemudian menghidupkan kembali. Tapi syaratnya dia harus sebagai super user. Berarti dia harus ada di selnya
dengan tandanya hashtag, berarti dia harus ada di super user. Nah, kalau misalkan dia berada di user biasa, dia nggak bakalan bisa nantinya. Di sini saya bakalan coba login di user biasa. Perintahnya itu adalah reboot ya. Nah, nantinya dia nggak bakalan bisa menjalankan perintah yang udah kalian berikan tadi, yaitu perintahnya adalah nge-restart ya. Nah, kita masuk ke super user. Nah, masuk ke super user pada posisi kalian ada di user biasa dengan perintah su. Nah, kita reboot. Oke. Nah, ini sistem kita bisa berhasil di restart. Atau caranya lagi ada init 6 untuk ngerebootnya, ngerestartnya. Kemudian ada lagi halt ya atau shutdown, mematikan sistem kita. Sama, dia harus berada di super user. Selanjutnya yang berhubungan dengan informasi sistem, yang pertama ada uname. Uname ini untuk menampilkan informasi sistem komputer Anda, antara lain misalkan tipe mesin komputernya, hostname-nya, atau versi sistem OS dan prosesornya. Nah, saya bakalan komen itu perintahnya ya, uname. Kemudian option itu ditandain dengan karakter bin. Uname min A, berarti kalau min A itu adalah semua informasi, untuk menampilkan semua informasi. Min A ya, bukan min A. Nah, di sini dia menampilkan semua informasi yang berhubungan dengan sistem komputer kita sama si OS-nya. Selanjutnya ada date. Nah, date ini untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem operasi kita saat ini. Kemudian ada kalender. Kal perintahnya untuk menampilkan kalender. Selanjutnya ada uptime. Nah, uptime ini digunakan untuk berjalannya atau lama sistem yang kita pakai nih. Tentang lama sistem berjalan setelah reboot tadi 1 menit ya. Kan tadi saya restart tuh. Jadi pada saat proses saya konfigurasi uname sampai uptime itu berarti selama 1 menit. Nah, AS saya berarti baru aktif selama 1 menit. Selanjutnya untuk menampilkan nama dari komputer yang tentunya nama dari komputer saya adalah server, karena pada saat proses instalasinya saya kasih hostname-nya itu adalah server. Nanti terserah kalian ya, boleh nama kelas kalian, atau nama sekolah, terserah kalian itu. Kemudian ada PS itu untuk memberikan informasi status pada sistem kita, proses status berarti. Kalau misalkan di Windows berarti dia ada di task manager, terus di prosesnya yang berjalan tuh apa aja. Kemudian PS dengan top itu hampir sama. Nah, aplikasi atau fitur yang sedang berjalan tuh apa aja ada di perintah PS dan top, proses status ya. Kemudian ada PS3. PS3 ini seperti pohon akar, untuk menampilkan direktori. Selanjutnya perintah dasar yang berhubungan dengan manajemen file. File pada Linux yang pertama ada file biasa, yaitu file di dalam sistem yang berisi data, teks atau perintah untuk komputer. Kemudian ada file directory, file yang berisi informasi tentang struktur penyimpanan file dalam bentuk tree yang disebut dengan directory. File yang ketiga ada file khusus, adalah file yang digunakan oleh sistem, berisi data sistem atau device yang digunakan sistem. Nah, penamaan directory dan file. Nama file terdiri atas kombinasi karakter, angka, dan tanda baca tertentu. Karakter titik di depan nama file, contohnya .txt, .txt digunakan untuk menyembunyikan file atau menghidden lah.
Kemudian nama file tidak boleh mengandung tanda baca seperti slash, kutip dua, bintang, atau tanda tanya. Tapi kalau underscore bisa. Nah, nama file diusahakan tidak mengandung spasi, karena kalau misalkan spasi itu ibaratkan nanti udah berbeda file. Selanjutnya ada mkdir. Nah, perintah mkdir ini adalah untuk membuat directory. Nah, untuk membuat directory. Di sini saya akan membuat directory ASJ, mkdir ASJ. Salah, typo ya. mkdir ASJ. Mkdir ini adalah untuk menampilkan directory. Kemudian untuk melihat direktorinya, perintahnya apa? Perintahnya itu adalah ls. Nah, ls ini adalah untuk menampilkan isi dari suatu directory ya. Ini saya bakalan tampilkan ls. ls-nya itu huruf kecil semua. Jadi kalau misalkan Linux itu merupakan, apalagi di CLI ya, sensitif ya, case sensitif. Jadi kita salah huruf kapital sedikit aja nanti nggak kebaca. Selanjutnya ada cd. cd ini untuk berpindah direktori aktif. Nah, di sini saya akan pindah ke direktori ASJ yang tadi saya buat. Perintahnya cd ASJ. Nah, kalau misalkan cd ASJ-nya itu kecil, ASJ-nya huruf kecil, maka dia nanti tidak menemukan file direktori tersebut. Nah, seharusnya sama ya. Misalkan ASJ-nya huruf besar semua atau kapital semua. Nah, maka harus sesuai dengan filenya, file name-nya. Saya mau buat lagi ya di sini mkdir ASJ ada pertemuan 1 misal. Selanjutnya tampilkan lagi ls, perintahnya list. Ada ya pertemuan 1. Saya mau pindah ke pertemuan 1. Nah, untuk mempercepat ini bisa di klik keywordnya tab bisa. Nah, sekarang kita ada di direktori pertemuan 1. Nah, selanjutnya ada cd titik-titik. Nah, cd titik-titik ini untuk berpindah subdirektori sebelumnya. Contohnya misalkan di sini kalau misalkan saya komennya atau perintahnya itu adalah cd aja, maka dia bakalan kembali ke direktori root. Nah, kalau misalkan saya ulangin lagi, saya masuk ASJ, kemudian pertemuan 1. Kalau cd titik-titik, maka nantinya saya akan pindah ke subdirektori sebelumnya. Nah, berarti saya pindah ke direktori ASJ. Oke, selanjutnya ada rmdir. Nah, rmdir ini untuk menghapus perintah atau menghapus direktori yang kosong. Rmdir, saya menghapus direktori pertemuan tadi ya, karena masih kosong. Pertemuan 1. Nah, kemudian kita tampilkan lagi, apakah udah kehapus apa belum? Nah, nggak ada ya list. Kita udah tampilkan, ternyata pertemuan 1 yang tadi kita buat itu udah dihapus, berarti udah berhasil. Kemudian ada pwd. Pwd ini untuk menampilkan lokasi saat ini. Nah, kira-kira direktori ASJ itu berada di mana sih? Nah, berada di root di direktori ASJ. Sekarang kita ada berada di mana? Selanjutnya ada nano. Nano ini digunakan untuk text editor. Ya. Contohnya saya bakalan buat file kosong dulu. Ada perintahnya itu adalah touch. Nah, kan touch bab 1. Kita tampilkan. Nah, di sini udah ada file kosong bab 1. Kemudian ada nano. Nano itu untuk text editor ya. Ibaratkan untuk notepad-nya lah. Saya buat di sini nano bab 2 dot. Nah, tadi filenya sebelum .txt, formatnya txt. Sini misalkan di bab 2 itu ada remote server, SSH, telnet nantinya. Kemudian untuk nge-save itu ada 2 cara, bisa Ctrl X. Kan Ctrl X itu berarti exit ya. Nanti dia bakalan secara default menampilkan
mau disimpan gak nih, ada perubahan ini mau disimpan gak, nanti kita tinggal klik Y. Ada juga nanti CTRL O itu untuk nge-save. Saya coba yang CTRL-O, terus saya save, udah. Kemudian saya Ctrl X. Nah, ini udah langsung keluar. Terus kita tampilkan apakah ada atau enggak. Ada ya, bab2.txt. Kemudian ada perintah cat atau cat. Nah, di sini untuk menampilkan isi file. Ya, kita tampilin ya, coba bab2 cat bab2.txt. Nah, kelihatan ya bahwa isi file yang ada di bab2.txt itu ada remote server, SSH, dan telnet teksnya. Kemudian ada copy. Ya, copy itu perintahnya adalah cp. Contohnya di sini saya bakalan ngopi yang bab2 itu, bab2.txt. Saya copy namanya jadi bab 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 bab, bab 3.txt. Nih, saya copy jadi bab3.txt. Salah. Kemudian kita tampilkan lagi. Oke, ada ya bab3.txt. Kira-kira sama nggak isi filenya? Kita tampilkan untuk meyakinkan. Bab3.txt. Oh, sama, oke. Berarti file itu sudah ke eksekusi, sudah ke copy. Selanjutnya ada perintah rm. Rm ini bisa untuk menghapus file atau directory. Saya mau menghapus bab 2. Bab 1 deh, saya akan menghapus bab 1. Kita tampilkan. Nah, tidak ada ya. Selanjutnya ada which itu untuk mencari file program yang bisa dieksekusi. Contohnya gini, which rm. Nah, kemudian nanti ada perintah tar. Nah, tar itu nantinya untuk mengekstrak atau mengkompres file ya pada perintah teks di Linux. Nanti di Linux itu perintahnya itu bisa menggunakan perintah ini nih, tar. Kemudian ada namanya manajemen user dan manajemen group. Kita masuk manajemen user dan manajemen group. Pada saat kita menginstalasi kan ada username dan membuat password ya. Itu otomatis kita udah membuat satu user untuk login awal. Kemudian di sini gimana caranya buat kita nambahin user lagi gitu. Yang pertama ada add user. Add user ini untuk membuat user baru. Misalkan add user Latansa deh contohnya. Nah, ini seperti ini, nanti dia minta default user, minta passwordnya. Usahakan passwordnya jangan yang susah-susah ya, nanti kalian lupa. Ini full name-nya bisa kalian isi bebas, nggak diisi juga tidak masalah. Kemudian yes. Nah, itu untuk membuat user. Ada juga membuat user dengan cara user add. Nah, user add nanti bedanya di mana nih? User add, misalkan sini Cibil. Nah, kok dia nggak nampilin password ya? Nah, dia manual ya. Nanti kita buat passwordnya dulu, password Cibil misalkan. Nah, nanti dia bakalan minta password untuk si username password, untuk si username Cibil ini. Usahakan ya passwordnya yang jangan susah-susah lah. Nah, password update sukses, berarti berhasil. Kemudian ada user del. Nah, user del ini untuk menghapus user, menghapus user Cibil misalkan. Nah, ini berarti kalau misalkan nggak ada perintah invalid, ya berarti perintah itu berhasil. Nah, harusnya saya tampilkan dulu ya untuk melihat user yang udah kita buat ada di cat, ada di directory etc directory password. Nah, itu ada Latansa ya. Itu udah kebuat tadi yang saya buat add user, karena
Si Cibil itu tadi udah saya hapus ya usernya dengan perintah userdel. Ada juga perintah cat melihat grup, cat etc grup group. Nah, itu untuk menampilkan atau melihat grup. Kita belum buat grup ya. Perintahnya ada grup add, group add. Scan grup add 11 1 11 1. Nah, kita lihat lagi cat etc group. Nah, 11.1 sudah ada di paling bawah. Nah, kemudian kita hapus grupnya. Perintahnya sama, berarti grup del 11.1. Coba kita tampilkan lagi cat etc group. Nah, tidak ada ya karena grupnya udah kita hapus. Selanjutnya ada perintah clear. Nah, clear ini untuk menghapus layar lah, biar nggak terlalu bawah. Saya clear. Oke, sudah berhasil. Oke, mungkin perintah-perintah itu aja yang bisa saya config dan saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak banget perintah-perintah di Linux yang mungkin nanti kalian bisa lihat di blog saya atau modul yang nantinya bakalan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.